perkenalkan, saya Sinta Nuraini dengan NPM 2435071111002. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran politik Gus Dur gitu, Abdurrahman Wahid, yang lahir pada 7 September dan wafat pada 30 Desember. Nah, beliau itu berasal dari keluarga ulama besar, di mana ayahnya itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama di Republik Indonesia. Nah, masa muda beliau itu dihabiskan di pesantren. Nah, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, dan melanjutkannya ke Universitas Baghdad. Beliau juga banyak melakukan perjalanan ke negara-negara Timur Tengah gitu dan Eropa untuk memperkaya ilmu-ilmunya gitu. Selain dikenal sebagai pemikir juga, Gus Dur aktif sebagai jurnalis, peneliti, dan kemudian Gus Dur tuh memimpin Nahdlatul Ulama pada 1984 dan 1989. Nah, dalam karir politiknya, beliau tuh banyak mengkritik pemerintahan Orde Baru dan mendirikan forum demokrasi, membentuk Poros Tengah bersama Amin Rais pada 1999. Lalu mendirikan PKB hingga akhirnya beliau itu menjadi presiden keempat di Indonesia. Namun pada akhirnya beliau itu dimakzulkan. Lalu pemikiran utama Gus Dur tuh menekan 3 pilar. Yang pertama tuh ada ukhuwah Islamiyah, di mana ini tuh pemersatu antara sesama umat Islam. Yang kedua tuh ukhuwah wataniyah, di mana persaudaraan dalam konteks kebangsaan. Lalu yang ketiga itu ada ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia tanpa melihat agama atau latar belakang mereka gitu. Dalam pandangan Gus Dur, tidak boleh tuh ada manusia yang menindas manusia lain gitu atau mengeksploitasi gitu. Nah, selanjutnya Gus Dur tuh terkenal dengan gagasan pribumisasi Islam, di mana ini tuh bukan konsep kayak menjawakan gitu, tapi memastikan bahwa Islam itu dijalankan sesuai dengan budaya lokal dan nilai-nilai di masyarakat gitu. Namun tanpa menghilangkan substansi ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi Islam tuh harus hadir secara membumi gitu dan relevan di kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam pandangan Gus Dur itu mengenai negara, Gus Dur tuh menegaskan bahwa tidak ada bentuk negara Islam yang baku gitu. Dalam ajaran Islam tuh, pembentukan negara adalah persoalan ijtihad sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keharusan formalitas gitu. Bagi Indonesia, Islam tuh nggak boleh dijadiin sebagai agama negara, namun sebaiknya Islam tuh harus menjadi kekuatan moral yang inklusif gitu, demokratis dan pluralis, yang mendukung kehidupan bernegara yang beragam. Lalu kemudian mengenai hubungan Islam dan Pancasila, gak sama gitu, bahwa Islam tuh adalah ajaran-ajaran Muslim, lalu Pancasila tuh adalah ideologi negara gitu, dimana demokrasi Indonesia tuh justru menurutnya menjadi ruang yang baik bagi perkembangan nilai-nilai Islam sebagai ideologi pembebasan. Nah, yang terakhir itu Islam dan kemanusiaan. Gus Dur tuh menekan tentang pentingnya solidaritas sosial, kebebasan beragama, dan toleransi, serta sikap inklusif. Karena menurutnya pembelaan terhadap agama yang berlebih itu menghadirkan sifat fanatisme. Dan ada kutipan Gus Dur yang paling terkenal, yaitu dimana Allah itu tidak perlu dibela ketika ada yang menyerangnya. Yang perlu dijaga adalah persepsi manusia tentang Allah agar tidak menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Nah, penjelasan itu merujuk pada bagaimana pemikiran Gus Dur tidak hanya religius tetapi juga humanis gitu dan nasionalis, dengan sangat relevan di kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.